Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya sering mengatakan bahwa mualaf ini dulu waktu Kristen tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja. Namun ketika dia jadi Islam, mualaf, barulah dia tampil sebagai orang yang seolah-olah ahli dalam Alkitab. Padahal nyatanya dia hanya tahu 1-2 ayat saja. Kemudian dia mencocokmologikan dan menafsirkan seenak udelnya sendiri. Ini salah satunya orang ini nih, mualaf ini ya. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Jadi Injil ini bukan Injil yang asli. Karena Injil yang di Indonesia ini dilarang oleh Roh Kudus. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ini Roh Kudus melarang. Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Indonesia ini kan masuk Asia ini. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli. Karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Roh Yesus pun tidak mengizinkan ini. Tidak mengizinkan Injil ini masuk ke Asia. Tunjukkan ke saya satu ayat bahwa Yesus itu beragama Kristen. Tolong tunjukkan ke saya satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah membangun gereja atau Yesus pernah masuk ke gereja. Sehingga saya sampaikan ini agama pembodohan, saya bilang, Pak. Ini pembodohan. Ini sama saja kita dijerumuskan di neraka. Tuh kan, Bapak Ibu sudah melihat sendiri ya. Jadi dia tadi itu mengutip di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Karena Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke Asia, maka kitab suci ini bukanlah Injil yang asli. Karena Roh Kudus melarang untuk datang ke Indonesia. Ini kan logika jongkok ya, logikanya orang bodoh. Dia ini nggak tahu apa-apa, baca Alkitab, hanya comot-comot kemudian tafsirkan begitu saja. Dia nggak melihat konteks mengapa Alkitab berkata demikian. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi, ada alasan kenapa Roh Kudus dan juga Yesus mencegah Paulus dan Silas untuk pergi ke Asia. Karena pada waktu itu ada yang lebih penting untuk didatangi, di mana tempat itu sangat membutuhkan kabar keselamatan. Tempat itu namanya adalah Makedonia. Jadi mereka disuruh untuk pergi ke sana. Bahkan Tuhan sendiri pun memberikan penglihatan bahwa mereka harus pergi ke sana karena ada orang-orang yang harus dilayani di sana. Jadi itu alasan kenapa Roh Kudus melarang mereka saat itu untuk berangkat ke Asia. Jadi itu bukan berarti kitab suci ini adalah palsu. Logika jongkok ini jangan dipakai ya. Karena kitab suci masih terjaga sampai sekarang. Nanti ada yang ngomong, loh itu kan direvisi terus. Yang direvisi itu adalah terjemahannya, bukan teks aslinya. Kenapa terjemahannya terus direvisi? Karena bahasa Indonesia ini terus mengalami penyempurnaan, begitu loh ya. Jadi mengikuti bahasa yang ada, ya nggak masalah. Oleh karena itu kita bisa membandingkan
teks kitab suci yang satu dengan yang lainnya. Kalau perlu, lihat bahasa aslinya, teks aslinya. Begitu loh ya, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Nah, kalau Yesus melarang orang-orang ini pergi ke Asia, itu berarti Yesus bertentangan dengan dirinya dong. Enggak begitu. Mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu kan? Yesus aja ngomong, jadikan semua bangsa muridku, termasuk semua bangsa-bangsa di Asia, termasuk juga di Indonesia. Begitu. Jadi kamu nggak bisa hanya ambil ayat ini kemudian kamu tafsirkan sendiri seenakmu, nggak bisa begitu. Karena harus lihat teks dan konteksnya. Nah, di sini juga Yesus mengatakan semua bangsa harus dijadikan muridnya. Lalu tadi dia ngomong juga bahwa Kristen ini adalah agama pembodohan, kata dia, membawa orang masuk neraka. Yang bodoh itu ya kamu, bukan saya, bukan kami orang Kristen. Karena kamu yang menolak keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kamu tinggalkan begitu saja. Itu namanya orang bodoh, ya. Dan dia ngomong, Yesus nggak pernah bangun gereja, Yesus nggak pernah masuk gereja. Ya memang iya. Lah terus masalahnya di mana gitu ya? Yang bermasalah itu kan kamu aja, bukan kami gitu ya. Jadi inilah ya logika kebolak-balik para mualaf. Orang-orang kayak gini nih di sebelah dibilang orang cerdas, orang pinter, padahal ya bisanya cuma gini-gini aja, ngutip Alkitab sana sini, tafsirkan sendiri gitu ya. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.